Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Asfia dengan NIM 220103081 yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi radikalisme. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Menurut Mulyadi 2017, aksi-aksi teror yang terjadi adalah disebut terorisme. Kajian-kajian mengenai terorisme dilakukan seiring dengan munculnya kelompok-kelompok yang dianggap radikal dan terjadinya pengeboman World Trade Center pada tahun 2001. Sunstein dalam Phyllis dan Core 2017 mengatakan, jika pemerintah fokus pada pencegahannya, maka para peneliti menaruh prihatin pada efek psikologis yang terjadi di masyarakat. Hingga tahun kemarin di Indonesia masih terjadi kasus-kasus teror seperti ledakan bom di Kampung Melayu pada 24 Mei 2017. Ditemukannya bahan-bahan peledak di rumah-rumah terduga teroris seperti yang ditemukan di Bandung yang membuat pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk menanggulangi teror yang terjadi. Hingga tahun kemarin di Indonesia masih terjadi kasus-kasus teror seperti ledakan bom di Kampung Melayu pada tanggal 24 Mei 2017. Ditemukannya bahan-bahan peledak di rumah-rumah terduga teroris seperti yang ditemukan di Bandung yang membuat pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk menanggulangi teror yang terjadi. Kepala Divisi Humas Polri Irjen atau Pol Setio Wasisto dalam sebuah diskusi di Cikni, Jakarta Pusat mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2001 kasus bom Bali dan sampai sekarang lebih dari 1.000 orang terduga teroris telah ditangkap dan ditahan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto dalam sebuah diskusi di Cikni, Jakarta Pusat mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2001 kasus bom Bali dan sampai sekarang lebih dari 1.000 orang terduga teroris telah ditangkap dan ditahan. Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto menjelaskan lebih rinci bahwa sejak tahun 2001, jumlah terduga terorisme di tanah air yang meninggal dunia sekitar 85 orang. Sebanyak 37 diantaranya tewas dan kehendaknya sendiri atau karena bom bunuh diri, dan selebihnya meninggal karena melawan aparat atau Densus 88 menurut Kuwado 2017. Radikalisme ditinjau dari ideologi Pancasila. Dalam masa Orde Baru, untuk menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dibentuk satu badan yang bernama BP7. Badan tersebut merupakan penanggung jawab atau leading sector terhadap perumusan, aplikasi, sosialisasi, internalisasi terhadap pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Saat ini Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan sedang diuji daya tahannya terhadap gempuran, pengaruh, dan ancaman ideologi-ideologi besar lainnya, seperti ideologi liberalisme yang menjunjung kebebasan dan persaingan, sosialisme yang menekankan harmoni, humanisme yang menekankan kemanusiaan, nihilisme yang menafikan nilai-nilai luhur yang mapan, maupun ideologi yang berdimensi keagamaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka pada dasarnya memiliki nilai-nilai universal yang sama dengan ideologi lainnya, seperti keberadaan penghormatan akan HAM, kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan. Dalam era globalisasi, romantisme kesamaan historis zaman lalu tidak lagi merupakan pengikat rasa kebersamaan yang kokoh. Kepentingan akan tujuan yang akan dicapai lebih kuat pengaruhnya daripada kesamaan latar kesejarahan.
Agar tetap aktual menghadapi ancaman radikalisme harus lebih ditekankan pada penyampaian 3 message berikut. 1. Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama atau warga kelas 1. Aturan main dalam bernegara telah disepakati dan negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan dengan cara-cara yang melawan hukum. 3. Negara memberikan perlindungan, kesempatan masa depan, dan pengayoman sehingga seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, dan berkeadaban dan merdeka. Nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang harus tetap diimplementasikan yaitu ketuhanan dan toleransi, kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kebangsaan dan persatuan, kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan, dan demokrasi dan kekeluargaan. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus-menerus, secara sinergis dan dinamis mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional. Salah satu unsur ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif, aktualisasi, adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru, pengembangan dan penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Membentengi pemuda dari radikalisme. Pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Masa depan negeri ini bertumbuh pada kualitas mereka. Namun, ironisnya, kini tak sedikit kaum muda yang justru menjadi pelaku terorisme. Serangkaian aksi terorisme mulai dari bom Bali 1, bom gereja Kepunton, bom di JW Marriott dan Hotel Beach Carlton, hingga aksi penembakan pos polisi Singosaren di Solo dan bom di Beji dan Tambora melibatkan pemuda. Sebut saja Dani Dwi Permana, salah satu pelaku bom di JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton, yang saat itu dia berusia 18 tahun dan baru lulus dari SMA. Faktor tersebut diperkuat oleh riset yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian atau LAKIP. Dalam risetnya tentang radikalisme di kalangan siswa dan guru pendidikan agama Islam di Jabodetabek, LAKIP menemukan sedikitnya 48,9% siswa menyatakan bersedia terlibat dalam aksi kekerasan terkait dengan agama dan moral. Rentannya, pemuda tersebut, aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan kita bersama. Faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme yaitu terdapatnya kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif. Untuk membentengi para pemuda dan masyarakat umum dari radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggunakan upaya pencegahan melalui kontraradikalisasi atau penangkalan ideologi. Hal ini dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. 2. Pelatihan anti-radikal terorisme bagi ormas, training of trainer bagi sivitas akademika perguruan tinggi, dan sosialisasi kontra radikal terorisme siswa SMA di 4 provinsi. Pencegahan terorisme. Ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda. Pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalami terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan,
Para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran dan cinta tanah air, serta kepedulian antar warga masyarakat. Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya maupun olahraga. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajakan radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.